langkah dan kebijakan Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa menarik perhatian. Belum sepekan dilantik, Purbaya mengguyur 5 bank himbara sejumlah 200 triliun rupiah. Sebelumnya, dana tersebut hanya tersimpan di Bank Indonesia. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menilai dampak dari guyuran dana tersebut akan terlihat dari sisi demand dan supply. Selain likuiditas yang bertambah, suku bunga pinjaman diyakini bakal turun. Muter di situ supaya muter di perekonomian, biar banknya mikir tambah, nanti kita lihat kondisinya. Karena aja udah pusing lu minta tambah, lu ngomong ke dirut bank deh, dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, tahu nggak anda, pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun banknya bilang apa, saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Purbaya juga menargetkan ekonomi nasional akan tumbuh sebesar 6 hingga 6,5% dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun mendatang. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di bawah di 5%, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demandful inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Di ruang kita untuk tumbuh lebih cepat, terbuka lebar, tanpa memancing inflasi. Secara khusus, Menkyu Purbaya juga akan melakukan monitoring penyerapan anggaran MBG yang dinilai masih rendah dan memberikan paparan publik secara berkala. Badan Gizi Nasional mengungkap anggaran terrealisasi untuk program makan bergizi gratis baru mencapai 13,2 triliun dari total pagu 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang dibahas Presiden bersama dengan Menkyu dan jajaran menteri terkait. Rencana stimulus mencakup perluasan intensif pajak penghasilan ditanggung pemerintah ke berbagai sektor, bantuan pangan, jaminan ketenagakerjaan, diantaranya jaminan kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian untuk pekerja lepas, fasilitas pembiayaan perumahan, hingga bantuan tunai langsung. Menteri baru, harapan baru. Akankah gaya koboi Menteri Purbaya mampu melancarkan jurus jitu demi perbaikan ekonomi nasional ke depan? Saudara Menteri Keuangan Purbaya memberi batas waktu hingga akhir Oktober 2025 kepada kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Bila tak maksimal, maka anggaran akan ditarik kembali. Lalu pertanyaannya, tepatkah strategi menyerang ala Purbaya ini untuk mengamankan ruang fiskal? Yang siap-siap memprotes saya sebentar lagi di medsosnya, di beliau. Gak apa-apa kalau nggak pas. Itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk kritik saya habis-habisan nanti. Saya mau kritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeletikin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Great Institute bikin seminar, dan Pak Purbaya tentu dengan segala macam sebagai gestur memperlihatkan determinasi. Itu bagus betul, ada determinasi. Dengan demikian orang menganggap bahwa ada kepastian minimal dari segi kepercayaan pada teori yang dia pakai itu. Di depan forum kemarin jelas dia memakai teori Milton Friedman, yaitu pengaturan uang. Sebetulnya bagian moneternya aja yang diutak-atik gitu. Nah, itu yang kemudian menimbulkan semacam pertanyaan akademis. Bagaimana mungkin problem sakitnya di fiskal itu dioperasi di Bank Indonesia, di moneter tuh. Dan kelihatannya Bank Indonesia juga mulai menganggap kenapa kami dituduh sebagai sekedar tukang tadah untuk menyembunyikan dana negara sehingga tidak masuk ke pasar. Itu juga menarik untuk jadi semacam isu publik. Tetapi kalau kita coba dekati secara agak struktural ya, pertanyaan pertama adalah ini Pak Purbaya ini kasir.
Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik? Sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis, yang orang tahu ini politisi copet, kan? Itu persepsinya kan. Sebagai kasir pertama kali tentu dia nggak mungkin, karena pertumbuhan itu tidak datang dari kebijakan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memakai hasil pertumbuhan untuk diredistribusi supaya problem sosial itu teratasi, kan logikanya begitu kan. Jadi mesti dituntut juga, mampu nggak Pak Yudi ini, Sadewo ini mempengaruhi pikiran-pikiran politis, bukan pikiran politik ya, pikiran politis di departemen teknis, perindustrian, perdagangan, pertanian, macam-macam kan, yang dikuasai oleh partai politik. Itu soalnya. Jadi dia datang di dalam satu ekosistem di mana infrastruktur yang harusnya menghasilkan 8% itu justru dikuasai oleh politisi copet ini. Itu soalnya, dan persepsi itu yang tumbuh di publik sehingga timbul semacam pesimisme. Karena itu kita bisa terangkan dengan latar belakang sosiologi itu, Pak Menteri Keuangan datang dengan optimisme, sementara publik menerimanya secara pesimis. Kan itu soalnya. Dan kita bisa tambahkan kualifikasi baru. Iya, publik dianggap pesimis, ya, tapi mereka pesimis yang rasional. Pemerintah optimis, tapi optimis yang irasional. Kan itu dasarnya. Apalagi kalau saya tambahkan misalnya, oke, 8% pertumbuhan, oke. Anggap aja nggak akan ada gangguan dari para politisi untuk 8% pertumbuhan itu. Tapi pertanyaan ekologisnya bukan pertanyaan ekonominya. Berapa persen ecological footprint akan dihasilkan kalau ekonomi dipanaskan sampai 8%? Ada growth 8%, tetapi kerusakan lingkungan misalnya 10%. Minus jadinya kan. Kan kita mesti hitung variabel itu tuh. Dan udah biasa sekarang di dunia orang memasukkan environmental variable ini sebagai ukuran dari pertumbuhan. Oke, growth with equity atau growth in equity. Oh iya, equity itu adalah soal justice-nya lingkungan. Itu yang tidak pernah kita dengar uraian dari kabinet atau dari menteri yang baru kan. Jadi kita bisa anggap bahwa oke, sangat bagus, ada determinasi, tetapi pengertian deterministik itu justru yang akan menghalangi dia kalau lingkungan ekologi politik dan sosiologi, sebut aja, ketidakpercayaan publik kepada kabinet itu masih ada di situ. Nah, karena itu harus diucapkan secara terang-terangan bahwa Yudi ini, Sadewo Menteri baru ini hanya bisa berhasil di dalam upaya untuk memperkuat misi dan ambisi Presiden Jokowi untuk menghasilkan program-program yang sifatnya sosial bila ada perubahan politik radikal. Itu dasarnya tuh. Ya Pak Menteri Keuangan bisa terangkan, saya dengar semuanya itu keterangan itu dengan seluruh variabel konstanta ya, mana yang sudah konstan, mana yang masih variabel dengan grafik yang macam-macam itu. Iya, tapi pertanyaan di belakang grafik itu dipercaya apa enggak? Bila Bahlil masih ada di kabinet, bila Erlangga masih menjadi Menko, dan seterusnya, bila siapa aja itu, bila Erick Thohir masih berupaya untuk ngaduk-ngaduk dan antara misalnya, kan semua ini ada persepsi yang dibaca oleh 2-3 orang yang nongkrong di Kuala Lumpur sambil ngopi. Mereka lihat waduh ini benar, tetapi ekologi politiknya beda. Orang yang ada di Kuala Lumpur telepon teman pialangnya yang ada di Tokyo, lalu terjadi percakapan, gimana kalau kita ngetes sendiri ini financial market Indonesia. Mereka yang ada di London ketemu di webinar beginian, coba lu perhatiin itu berapa kuat sih cadangan devisa Indonesia kalau kita mainkan sedikit nih, mumpung kita bisa nunggangi the economic of uncertainties. Itu intinya tuh. Jadi kita tetap ingin lihat, karena itu saya sebut tanpa ada radical break, seluruh isu teoritis yang sifatnya monetaris ini kelihatannya Pak Yudi Purbawa ini aliran Chicago School gitu, karena dia sebut Milton Friedman dari awal tuh, bukan Keynesian sebetulnya tuh. Tapi kita mau coba apapun, kita bisa bilang oke, boleh supply aja uang ke publik, kan ada prinsip bahwa supply creates its own demand, boleh aja. Tetapi apakah demandnya ada gitu?
Jangan-jangan demand-nya justru ditunggu oleh supply itu ditunggu oleh demand para politisi ini. Kan itu dasarnya kan. Jadi saya mau coba bikin keterangan ini dengan menganggap oke, ada niat baik, tetapi selama ekologi politik, ekologi kabinet tidak dilakukan radical break, maka ini akan jadi wacana teoritis saja, kira-kira begitu tuh. Kan kita mau pastikan bahwa arah yang bagus, visi dan ambisi presiden itu di backup oleh sistem sosial yang memberi dia keyakinan, yang trusted, yang trustable. Sekarang coba, itu bagus tuh diterangkan akan ada rekonsiliasi, dukungan dari agamawan segala macam. Tapi semua ide bagus itu dibatalkan langsung oleh fakta bahwa dari 100 orang Indonesia cuma 37 yang jujur. Itu indeks korupsinya begitu. Indeks korupsi itu 37. Cara bacanya dari 100 cuma 37 yang jujur. Kan